Baik, kita mulai perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita memulai perkuliahan pertama untuk Big Data di semester ini. Perkuliahan ini, metodologi pengajarannya ada 4 nilai. Pertama dari nilai post-test. Jadi ada sebelum perkuliahan dimulai dengan pre-test dan diakhiri dengan post-test. Pre-test dan post-test menjadi acuan untuk absen. Jadi kalau Anda tidak ikut pre-test dan post-test, maka dianggap tidak absen, ya, tidak present gitu ya. Kemudian kedua, nilai juga masuk. Oke, untuk post-test kontribusi kepada nilai akhir adalah 20%. Kemudian assignment, setiap perkuliahan nanti ada beberapa assignment terkait dengan perkuliahan. Assignment ini ada yang assignment yang individu, mostly rata-rata individu, tidak ada yang assignment yang grup ya. Nah, output dari assignment adalah berupa deck report dan jurnal ya, jurnal. Jadi Anda diminta untuk membuat jurnal atas penelitian Anda di Big Data Analytics. Baik, untuk kemudian assignment. Kemudian ada UAS 20% dan UTS 20%. Nah, jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai topik pertama, yaitu introduction terhadap Big Data dan juga Big Data Analytics. Jadi Bu Risiti dia minta tolong lebih berat di dalam Big Data Analytics. Bagaimana mahasiswa memiliki kompetensi kepada Big Data Analytics. Learning objektif kita pertama yaitu Big Data Introduction. Kemudian what is Big Data Analytics? Why Big Data Analytics? Apa yang menjadi stages di dalam Big Data Analytics? Dan apa saja yang menjadi domain dari Big Data Analytics serta use case-nya. Ini kok jadi double counting ya. Sebentar. Ya, Big Data Analytics. Big Data Analytics. Big Data Analytics. Alright. Ini semua Anda ada yang bekerja kah atau ada yang atau cuma kuliah doang? Ada yang sudah bekerja di sini? Ada yang kelas karyawan bercampur? Arum gimana? Arum kerja ya? Iya, Pak. Di mana bekerja? Saya di pemerintahan, Pak. Oh, oke, PNS artinya ya. Oke. Baik. Cuma satu orang yang kelas karyawan? Yang lain ada lagi yang kelas karyawan? Selain Arum? Saya kelas karyawan, Pak. Hajar kerja di mana? Sebelumnya di programmer, tapi sekarang udah ambil desain. Oh, oke. Programmernya pakai bahasa apa? Java. Oh, oke. Yang lain yang kelas karyawan siapa lagi? Cuma 2, Arum dan Hajar. Saya reguler Pak, cuma saya kerja juga. Di mana Noval? Saya di Fosrock Pak, PT Fosrock Indonesia. Itu bergerak di bidang apa? Building construction Pak, chemical. Oh, chemical. Oke. Yang lain yang sambil bekerja siapa di sini? Udah, bertiga aja. Oke. So Oke. Nah, jadi fun fact about data. Data ini luar biasa ya saat ini ya. Jadi big data itu dipicu dari derasnya data. Dalam 5 tahun ke depan itu akan terjadi 50 miliar smart connected device in the world. Banyak sekali smart device di dunia yang connected. Misalkan ada kayak CCTV di Sudirman yang ada untuk foto lihat genap ganjil, ya, itu smart device yang mana dia mengirimkan data IoT ya, mengirimkan data IoT, Internet of Things.
Kemudian ada juga YouTube. Nah, YouTube juga menyiram data yang luar biasa. Ya, sosial media mulai dari Instagram, Facebook ya, sosial media itu mengirimkan data. Sehingga data itu menjadi exponentially meningkat. Ya, data itu tergenerate secara masif. Sampai tahun 2025 diperkirakan akan mencapai zettabytes sebesar 181 zettabytes. Nah, udah bukan kilobyte, megabyte, kilobyte, bukan, udah zettabyte, 181 zettabyte. Ya, setiap hari orang bikin konten, setiap hari data mengalir, setiap hari CCTV menginformasikan data. Ya, alat sensor di perkebunan untuk zat hara, alat sensor pakai drone, semua orang mengirim data ke dalam cloud database ya, setiap hari. Apalagi juga smartphone juga mengirimkan data. Ya. Nah, ini mengakibatkan terjadinya gelombang data yang sangat besar. Ya. Namun timbul permasalahan di sini. Dengan munculnya big data yang merupakan muara dari semua data itu, tapi tidak banyak orang yang bisa melakukan, memanipulasi data ini untuk dianalisa. Jadi timbul kebutuhan kepada big data analytics. Ya. Makanya dimintalah oleh Bu Siti mata kuliah ini diadakan agar para lulusan bisa memahami kepada big data analytics. Nah, data ada yang disebut dengan 5V di dalam data. Apa sajakah 5V itu? Yang pertama adalah volume. Ya. 5V of big data, volume. Kenapa volume menjadi penting? Karena volume ini merupakan refer kepada berapa volume dari data being generated every second. Setiap detiknya data tergenerate. Ya. Dari sosial media Anda bikin di Twitter, Anda nge-tweet itu data. Ya, data unstructured. Data transaksi di bank, setiap hari orang bertransaksi di ATM, di rekening, mesin EDC, semua data tercatat, data transaksi. Itu volume data. Yes. Jadi terdapat huge scale of data yang tergenerate setiap detiknya. Dari handphone, Anda setiap hari bikin data. Ya. Posting ini, posting itu, semua data masuk ke Instagram. Jadi 5V of big data yang pertama adalah volume. Yang kedua adalah velocity. Ya. Velocity itu adalah terkait dengan kecepatan at which data is occurring between the diverse data set. Ya. Nah, jadi bahkan satu mobil itu ada sensor. Lebih dari 100 sensor yang mengirimkan data. Ya. Jadi data itu mengalir setiap saat. Ya, data harga saham setiap detik mengalir. Setiap detik harga saham berubah. Jadi ada velocity di situ. Kecepatan data itu real time saat ini. Real time. Anda di BI bikin dashboard yang sifatnya otomatis, itu real time berubah. Ya. Kemarin Anda bikin BI-nya pakai apa ya? Pakai SQL atau pakai apa? RapidMiner SQL untuk BI-nya. Hajar? Kemarin bikin BI-nya pakai apa ya? Oh, saya belum ambil BI, Pak. Kemarin yang ikut BI siapa? Siapa yang tadi bilang ikut BI?
Mega ya? Eh, Feby, iya Pak. BI-nya bikinnya pakai apa? Bikin business intelligence-nya? Eh, Waktu itu kan pakai Rapid Miner ya Pak. Gak bisa Pakai Rapid Miner bikin BI. Yang bikin BI itu kan dia bikin dashboard. dashboardnya. Dashboardnya pakai apa bikinnya? Lupa Pak, waktu itu ada aplikasinya. Oh, SQL Server kah? Kayaknya bukan SQL deh Pak. Atau SAP, Excelsius? Eh, Ya udah, lupa ya. Ya oke. Nah, dashboard itu dia berubah setiap waktu, setiap detik berubah, setiap menit berubah, setiap jam berubah, data lagi. Nah, itu juga kita bicara kepada velocity. Kemudian yang ketiga adalah variety. Ya, keragaman data. Data ada yang data structure, ada yang unstructured. Ya. Data yang structure misalkan data transaksi, data demografi, data dukcapil. Kalau data yang unstructured, data Twitter, data Instagram, Facebook, yang sifatnya dia teks. Kemudian yang berikutnya adalah value. Value of data. Nah, having access to big data is all well and good, but that is only useful if we can turn it into value. Maka perkuliahan ini diminta untuk bagaimana Anda bisa turn the data into value. Ya, bagaimana Anda melakukan coding untuk menjadikan informasi tersebut bernyanyi untuk Anda, berbicara kepada Anda, menyampaikan insights atau pola-pola yang tersembunyi di dalam data. Ini adalah tujuan perkuliahan kita untuk menciptakan value dari data. Yang kelima adalah veracity, the uncertainty of data. Refer kepada discrepancies found in the data. Belum tentu datanya betul, maka Anda perlu melakukan veracity, ya, atau melakukan data cleansing, ya, terhadap data-data yang sifatnya uncertain. Nah, ini yang disebut dengan 5V of data, 5V dari big data. Kalau saya biasanya bertanya itu dalam beberapa bahasa ya. Kalau misalkan bahasa Jepang, kalau saya tanya apakah Anda paham, saya bertanya wakaru minasan. Jawabannya wakarimashita kalau Anda paham. Kalau Anda tidak paham, wakarimasen. Ya, coba diulangi, wakaru minasan. Jawabannya apa? Wakaru minasan? Wakarimashita. Wakarimashita. Kalau bahasa Koreanya araso, jawabannya arasoyo. Coba ulangi, repeat after me, araso. Araso, Arasaya. arasoyo. Kalau bahasa Arabnya khalas jami'an, jawabannya fahimna. Kalau tidak mengerti, jawabannya la adri. Ya, coba saya repeat after me. Khalas jami'an, Fahim. fahimna. Alright. Kalau bahasa Spanyol, saya bertanya biasanya capish. Do you understand? Capish? Jawabannya pronto, artinya Anda paham. Capish? Pronto. 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 Alright. Bahasa Spanyol, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Arab. Ya, 4 dulu deh. Oke. So, itu yang terkait dengan big data, 5V. Nah, di dalam big data ada banyak sekali data types-nya. Ada yang berupa RDBMS untuk data warehouse, ini untuk BI biasanya. Kemudian ada content dan digital asset management. Kalau yang di data warehouse misalkan di SAP, Oracle,
Kalau yang di konten digital asset management ini ada doc, Excel, PowerPoint, PDF, ya. Ada lagi yang dia no SQL, ya. Ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ini di no SQL. Ya. Dan yang paling tinggi volumenya adalah di sini, yang di no SQL, YouTube, ya. Terus Twitter, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dan ini yang menjadi di measure melalui exabytes, ya, untuk datanya. Kemudian big data itu, datanya itu didrive oleh Internet of Things. Ya, semua saat ini kita di big data itu datanya itu penuh gara-gara Internet of Things. Dari mana data sensor itu? Macam-macam. Dari agriculture ada data sensor untuk suhu, data sensor untuk zat hara, data sensor untuk kelembaman air, data sensor untuk zat-zat humus di dalam tanah, dan sebagainya. Pesawat, sensor pesawat, ya, untuk lokasinya dia itu pakai sensor, ya, GPS-nya. Energi juga menggunakan sensor. Jadi kalau kita ke dalam tanah, ketahuan ada sensor, tanahnya mengandung emas atau tidak mengandung, atau mengandung minyak bumi atau apa, ada data sensor. Ya, building management, security, CCTV, ya. Dulu ingat kan waktu ada ada orang yang membakar halte busway di Bundaran HI, kemudian dari CCTV ketahuan bahwasanya dia bergerak kemana-mana menggunakan face recognition. Ketahuan orangnya ada kemana-mana, face recognition. Nah, itu dari data IoT. Ya, smart home. Sekarang kita masang lampu. Lampu itu nggak perlu dihidupin, dimatiin. Dia udah otomatis nyala kalau suasana gelap. Jadi menggunakan sensor, menggunakan Arduino. Ya, Arduino untuk sensornya. Dan sebagainya. Semua menggunakan IoT. Jadi IoT sekarang hampir menjadi driver bagi semakin masifnya big data. So far so good, Araso. Araso. Ini pada mendengarkan tidak ya? Suaranya nggak kedengeran? Suara saya kedengeran kah? Dengaran Pak. Oke. Jadi kalau saya tanyakan Araso, dijawab Araso yo. Yo. Ya. Kemudian big data itu transaksinya semakin masif ya. Jadi ada dari megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Dan datanya semakin kompleks. Semakin ke atas semakin masif, semakin kanan semakin kompleks. Nah, big data ya, mulai dari ERP ya, purchase ya, untuk bikin Odoo gitu ya. Ya, untuk bikin Odoo. Nah, ada purchase detail, purchase record. Kemudian masuk ke CRM. CRM gigabytes dan dia datanya mulai increasing untuk melakukan segmentasi customer ya. Support konteks dan sebagainya, CRM. Kemudian kita masuk kepada dunia web. Ya, datanya mulai di terabyte. Ya, ada A/B testing. Kalau kita web ini kita giniin, akibatnya apa? Nggak diginiin, akibatnya apa? Ya, affiliate network, search and marketing, search engine. Dan kemudian masuk ke era big data, di mana data-datanya kebanyakan dari sensor. Ya, RFID, device, user generated content. Apa yang dimaksud dengan user generated content? Yaitu konten-konten yang nggak dibikin oleh produser, tetapi dia mengambil konten-konten yang dibuat oleh para user untuk produk yang mereka gunakan. Nah, itu disebut dengan user generated content. Sosial media, spatial data, external demografi, speech to text. Sekarang udah ada alat yang mencatat verbatim. Ada orang ngomong, dia nyatet. Kayak Anda sekarang punya handphone Anda ini sebetulnya mencatat kalimat kata-kata Anda menjadi huruf. Ya.
Karena ketika Anda install aplikasi, Anda allow diaktifkan mic-nya kan? Anda allow diaktifkan kameranya kan? Berarti dia sekarang sedang melakukan speech to text. Jadi setiap Anda ngomong, Instagram nyatet. Kemudian ketika Instagram menemukan kalimat Honda Beat, wah, dia lagi nyari Honda Beat nih. Instagram langsung akan kirim ke Anda posting Instagram, ada posting untuk jual Honda Beat. Karena datanya itu kalimat Anda dicatat oleh Instagram. Ya. Speech to text. Nah, ini mendrive kepada big data karena datanya itu mengalir sangat masif. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita butuh big data? Ya. Karena banyak sekali big data analytics ya. Kenapa kita butuh big data analytics? Nah, karena klien-klien Anda ingin meng-acquire, meng-grow dan mempertahankan customer mereka. Jadi dia butuh big data analytics. Dia butuh Anda sebagai konsultan. Jadi selepas kelas ini Anda sudah bisa menjadi konsultan big data. Karena mereka cuma bisa kumpulin data tapi nggak tahu cara memanfaatkan data tersebut, menggali apa yang menjadi insight dari data tersebut. Ya. Dari sini Anda bisa melihat personalization, bagaimana kita melihat personalisasi dari customer, profitability, retention program, acquisition program yang sesuai dengan persona dari masing-masing orang. Yang kedua, why adalah untuk mengoptimize operation dan reduce scrap atau fraud. Dengan Anda menggunakan big data terhadap data di mesin yang terjadi, Anda melihat ada crash atau crack atau mesin rusak segala macam atau produknya jelek, Anda bisa melihat proses mana yang paling berpengaruh kepada rusaknya barang. Ya. Jadi untuk operation management. Kemudian mencari insight dan meningkatkan economics. Jadi kita bisa mencari apa yang menjadi insights yang dapat Anda adopsi dari data tersebut. Dan mentransfer bisnis performance dari yang bisnisnya jelek menjadi bagus. Ya. Kemudian create new business model. Ketika Anda melihat personanya yang ini yang cocok, nah Anda bangun lagi new business model kepada persona yang dituju. So, ini membuat sistem informasi merasa membutuhkan big data analytics di dalam pengambilan keputusan perusahaan. So far so good? Kapish? Kapish? Ayo, kapish apa jawabannya? Pronto, Pak. Oke, pronto. Nah, big data analytics types-nya pun variatif. Ada yang disebut dengan descriptive analytics. Ada yang disebut dengan diagnostic analytics. Ada yang predictive analytics dan ada yang jadi prescriptive analytics. Semakin ke atas, semakin tinggi added value. Semakin ke kanan, semakin tinggi complexity. Ya. Nah, perkuliahan kita pada semester ini lebih banyak di dalam wilayah predictive analytics dan prescriptive analytics. Jadi udah dua di atas ya. Untuk prediksi dan preskriptif menggunakan big data analytics menggunakan Python. Nah, spectrum of big data. Jadi kalau yang BI di sini nih, business intelligence di sini, ya. Nah, di business intelligence kita data visualisasi di dashboard ya. Nah, kemudian sebelumnya apa? Reporting. Ya, dari dulu tuh kerjaan MAS nih bikin report. Ya, kerjaannya MAS bikin report. Nah, sesudah business intelligence semakin tinggi kompleksitinya, yang berikutnya adalah predictive analytics. Di mana di sini juga terkait dengan statistical model dan forecasting. Bagaimana kita melakukan forecasting, ini barang bakal reject atau diterima, scrap atau tidak scrap.
Kemudian next adalah machine learning. Setelah predictive analytics kita masuk kepada machine learning. Kita akan belajar nanti kita mengenai neural network dan deep learning. Nanti kan kita pelajari. Setelah machine learning kita berhasil kuasai, masuk kepada artificial intelligence. Ada bicara mengenai chatbots, mengenai robots, ya. Yang mana mereka belajar dari machine learning untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer. Nah, ini spektrum dari big data analytics. So far so good. Ada yang ingin ditanyakan? Any questions? Paham? Khalas? Khalas? Waduh. Khalas? Kalau nggak jelas, bertanya ya. Kalau nggak ada yang nggak paham, silakan ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada yang ingin bertanya? Masih di depan komputer? Buat sekarang belum, Pak. Oke. Pak, Pak, saya mau nginfoin tadi saya nggak dapat email dari Bapak. Tadi makanya saya minta link Zoom-nya sama teman saya, Adam. Terus? Maka tadi saya nggak ngajarin classroom, Pak. Yang di classroom kuis. Oh, Gitu, maka oke. saya nggak dapat Ya nanti sekarang udah join ke kelas email dari Bapak. Noval. Saya udah gabung kelas tuh tadi, saya udah di forward email Bapak sama Adam, makanya saya udah masuk gitu. Oh, oke. Cuma tadi masuknya pas udah berakhir kuisnya baru saya masuk Nggak apa-apa, gitu. setelah ini kan ada post test. Mohon maaf Pak ya. Ya, no worries. Sebentar. Ke Depok. Oke. Sampai kapan? Selasa. Oke. Alright. Oke, kemudian kita lanjutkan. What is big data analytics? Jadi big data analytics itu dia melakukan uji, dia mengexamine kepada large and different type of data to uncover hidden patterns and other insights. Big data analytics itu dia bicara dalam membaca data besar dalam berbagai tipe data untuk meng-uncover pola-pola tersembunyi yang ada di dalam data, untuk meng-uncover rahasia-rahasia yang terkandung dari data tersebut, untuk decision making, pengambilan keputusan. Ya. Dulu tuh saya pernah melakukan big data analytics terhadap data transaksi di bank, ya, dari bank A gitu ya. Datanya saya tarik semua, data transaksinya, semua transaksi saya tarik. Kemudian saya analisa transaksi mana yang paling berpengaruh kepada peningkatan average balance. Ternyata didapatkan ada satu transaksi yang sangat berpengaruh kepada peningkatan average balance, yaitu transaksi di mesin EDC. Jadi ketika orang belanja, dia gesek mesin EDC, bayar duit pakai kartu ya. Jadi orang-orang cenderung sekarang malas bertransaksi dengan uang tunai. Mereka maunya bertransaksi dengan kartu. Jadi tidak ada bawa uang gitu ya. Dia gesek, bayar. Nah, sehingga decision-nya adalah seluruh merchant itu diusahakan punya mesin EDC supaya transaksi supaya average balance atau saldo rata-rata bisa meningkat. Ya. Terutama saldo dari si merchant itu ya. Datanya kan duitnya langsung masuk, nggak uang tunai. Kalau uang tunai kan dia menunggu berapa hari dulu untuk setor ke bank. Nah, itulah makanya big data dia mengexamine kepada data yang besar. Saya ada 13 juta nasabah. Ya, waktu itu transaksinya mungkin dikali berapa bulan, dikali berapa tahun, tambah parah lagi kan. Dan kemudian kita bisa mencari transaksi mana yang paling berpengaruh kepada peningkatan average balance. Jadi kita meng-uncover hidden pattern, mencari pola-pola tersembunyi di dalam data dalam rangka untuk decision making, pengambilan keputusan. Nah,
struktur data, data types di dalam big data ada dua. Ada yang disebut dengan structured data dan ada juga yang disebut dengan unstructured data. Yang structured data itu yang ada di database. Sedangkan yang unstructured data itu ada di text, image, audio, video. Jadi itu unstructured data. Ya, seperti YouTube itu unstructured, Instagram itu unstructured. Nah, di dalam menganalisa big data, stage-nya ada 5, yaitu pertama adalah business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Jadi business understanding Anda harus paham dulu, ini masalahnya apa nih. Nah, kemudian data understanding, data yang ada seperti apa datanya, data dictionary-nya kayak apa, cukup nggak data itu? Ada beberapa server kan datanya kan, ada beberapa tempat. Kemudian kita data prep dari banyak server kita jadikan satu data set untuk data preparation ke satu data set untuk dilakukan modeling menggunakan big data analytics. Setelah hasilnya keluar, kita evaluasi. Oh, ternyata yang paling berpengaruh kepada peningkatan average balance sebuah perusahaan itu adalah data mesin edisi atau kepemilikan mesin edisi. Baru kemudian kita deploy untuk keputusan tersebut. Ya, supaya semua merchant diupayakan punya edisi mesin dari perusahaan kita. Oke, ada yang ingin ditanyakan? So far so good? Wakaru minasan? Kalau nggak paham, bicara wakarimasen. Terus Anda jelaskan apa Anda yang kurang paham. Silakan. Wakaru? Wakarimashita. Oh, wakarimashita. Hai. Sugoi. Arumsang. Nah, nanti Anda akan banyak terkait dengan macam-macam industri ya. Ada yang di karena klien Anda bisa banyak, bisa di finance, bisa di banking, ya. Ada macam-macam jenis big data analytics-nya. Ada yang menggunakan real time predictive analytics, ya. Kemudian recommendation engine. Apa yang dimaksud dengan recommendation engine? Jadi recommendation engine itu dia begitu Anda kontak dengan si perusahaan tersebut, dia langsung tahu bahwasanya Arum itu sukanya produk A. Dia langsung kasih rekomendasi untuk Arum ini pakai produk A. Ya, ternyata Hajar bakal tertarik dengan produk B. Nah, perusahaan itu langsung memberikan penawaran kepada produk B. Jadi ada recommendation engine. Ya. Kemudian customer segmentation. Bagaimana kita melakukan segmentasi terhadap customer di sebuah perusahaan? Itu menggunakan big data analytics. Fraud detection. Ya, sama juga. Transaksi-transaksi yang mengandung fraud. Bagaimana kita mengetahuinya? Kemudian managing customer data, risk modeling. Ya. Risk model, apakah Hajar akan macet atau lancar? Apakah Ezra bakal macet atau lancar pinjamannya? Nah, itu juga melakukan risk modeling. Lifetime value prediction. Nah, kira-kira seumur hidup Arum bakal spending berapa nih buat Uniqlo. Jadi dia mengukur berapa customer lifetime value. Nah, ini beberapa ya dari big data analytics. Kemudian kalau kita lihat secara data variety dan data velocity. Variety itu dari datanya terbagi atas data structure, semi-structure, dan unstructured. Kalau velocity, kecepatannya ada yang real time, ada yang pakai batch. Bisa batch bulanan, batch mingguan, gitu ya, itu batch. Atau batch harian, itu batch. Real time, ya saat ini berubah, datanya dia berubah. Semakin ke kanan, maka dia semakin bervariasi dan semakin real time. Contoh,
Untuk traditional data warehouse, ini yang BI kemarin ya, itu biasanya pakai batch, setiap bulan berubah. Dan datanya data structure. Kemudian yang unstructured, yang video, ya, itu masuk unstructured kalau dia lakukan secara batch. Kemudian secara structure dan real time, credit market risk di bank, ya itu real time. Datanya tapi data structure, data transaksi kan. Fraud detection, event based marketing, markdown optimization, claims dan sebagainya. Ini masuk ke data structure tapi yang dia sudah real time. Ya, real time rekomendasinya keluar. Nah, ini adalah beberapa potensial use case untuk big data and big data analytics. Dalam industri, big data opportunities juga scatter di dalam semua fungsi, baik di keuangan, di pemerintahan, telekomunikasi, manufacturing, energi dan healthcare, semua banyak big data opportunities-nya. Di finance misalkan, ada risk management, event marketing, customer knowledge, government, tadi ada yang di government ya bekerja ya. Nah, video surveillance, security yang tadi yang bakar halte bus busway Bundaran HI, itu bisa video surveillance menggunakan CCTV. Telekom, analisa terhadap pengguna kartu, retention. Nah, manufaktur, bisa untuk defect tracking. Nah, di mana nih defectnya? Dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali big data opportunities, lintas industri dan kasus. Nah, dalam perkuliahan semester ini adalah materi Anda yang akan Anda pelajari, yaitu mulai dari clustering model, binary logistic regression model, nah, ini akan Anda pelajari, multinomial logistic regression model, market basket analytic model, neural network, support vector machine, principal component analysis, random forest, dan RFM. Ini kalau nggak salah ini week 1, week 2, week 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 12 week ya. Nah, dan seterusnya ada lagi yang visualisasi menggunakan Tableau. Jadi inilah topik Anda di semester ini. Kemudian ini adalah salah satu aplikasi Big Data Analytics yang saya buat dan sudah dipublish di jurnal nasional, berjudul Clustering Model Segmentation for Industry in Bursa Efek Indonesia, ya, during pandemic era using K-means model. Nah, kita menggunakan Python di sini, ya, menggunakan Python. Oke. Ya, kita menggunakan Python dan kita jadikan jurnal, ya, temuan kita. Jadi Big Data Analytics Python ini adalah alat, ya, sekedar alat. Yang penting, poin yang paling penting adalah Anda paham bisnis problemnya. Anda paham bisnis problemnya dan Anda paham bagaimana solusi terhadap problem tersebut. Di clustering segmen ini kita mengcluster company-company yang dipengaruhi oleh COVID. Jadi ada banyak company nih. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya. Nah, ada 5 kelompok. Ya, ini kelompok ini lagi ya. 5. Nah, jadi ini untuk company-company di Bursa Efek Jakarta yang menggunakan laporan keuangan periode 2019 Q4 dan 2020 Q4. Kita melakukan segmentasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi nanti Anda juga tugasnya seperti ini. Jadi Anda juga mencari data. Nah, datanya dari mana? Banyak sekali data. Data dari Kaggle, data dari BPS, data dari Bank Indonesia, ya, you name it.
Atau Anda pakai data di perusahaan Anda sendiri, itu juga bisa. Ya. Kemudian ada banyak tools yang digunakan di dalam Big Data Analytics. Ya, di antaranya ada Python yang akan kita gunakan, SAS saya juga pakai, SPSS saya pakai, R saya pakai, terus Tableau saya pakai, Power BI saya pakai, Spark di under Python juga bisa, Qlik udah jarang, Talent ini dipakai untuk ETL program. Ya, Season saya kurang paham. Jadi ada banyak sekali Big Data Analytic Tools. Ya. Anda mau pakai R, boleh. Anda mau pakai SPSS Modeler, dipersilahkan. Anda mau pakai Python, monggo. Anda mau pakai SAS, oke. Karena konsepnya adalah Big Data Analytics. Kalau Anda sudah punya acuan bahasa, ya sudah silahkan. Mau pakai Java pun boleh. Mau pakai C++ pun silahkan. Yang penting konsepnya, ya. Apabila Anda paham konsepnya, maka no issues. Ini adalah komparasi antara berbagai Big Data Analytic Tools, ada SAS, SPSS, SAR, Python, ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tools. Oke, ada pertanyaan sampai saat ini? Masih ada pertanyaan? Silakan. Sudah ada pertanyaan apa belum? Silakan bertanya. Kalau ada yang ingin tanyakan, monggo. Masih gampang? So far so good? Araso? Araso? Araso ya. Oke. Nah, berikut kita masuk ke dalam Hadoop ecosystem. Jadi, di dalam Hadoop ada banyak komponen yang terlibat. Ada yang disebut dengan Kafka, Fume, Yarn, MapReduce, Hive, Pig, ya, HBase, Cassandra, ya, Storm, Source, GraphX, Spark, ya, SQL, Spark. Nah, ini di dalam arsitekturnya Hadoop itu dia menggunakan MapReduce di dalam nodes prosesnya. Ya. Saya tidak akan masuk ke wilayah yang terlalu teknis karena objektif yang diminta dari perkuliahan ini adalah Big Data Analytics-nya. Oke. Nah, tapi konsepnya seperti ini ya. Banyak sekali komponen di dalam yang terlibat. Hadoop architecture bagaimana dia dari data nodes ya ke MapReduce layer-nya. Alright. Nah, untuk perkuliahan ini saya ada punya tempat simpan data atau untuk Anda belajar yaitu di GitHub. Ya. Jadi saya harap Anda bisa join ke GitHub untuk belajar. Ya. Karena kita masuk kepada analytics. Jadi untuk belajarnya diperlukan pemahaman Anda kepada Python secara fundamental. Nah, ada yang disebut dengan, saya harap Anda untuk awal buka di Python for Beginner. Ya, di sini sudah ada 6 topik di dalam beginner, yang ini sebenarnya akan masuk kepada chapter 2 perkuliahan minggu depan ya. Tapi Anda bisa belajar dari sekarang. Ya. Ada Python Objects and Data Structure, Python Statements, Method and Function, Object Oriented Programming, Error and Exception Handling, Introduction kepada Machine Learning. Nah, jadi Python Anda tidak perlu install ya. Anda mau install Anaconda boleh, Anda mau pakai Jupyter Notebook silahkan, tapi Anda juga bisa menggunakan GitHub. Jadi nanti saya harapkan Anda bikin GitHub Anda sendiri ya. Anda bikin GitHub Anda untuk menjalankan program. Jadi ini sifatnya adalah PaaS, Platform as a Service. Jadi nggak perlu lagi install software, nggak usah. Tapi Anda cukup
mengerjakannya di GitHub. Ya. Di GitHub nanti Anda bisa cloning ya, cloning saya punya materi untuk Anda kerjakan. Misalkan ini untuk numbers ya. Di numbers ini ada bagaimana sistem arithmetics-nya ya untuk numbers in Python. Nah, nanti Anda type of number in Python, basic arithmetics, differences between classic division and for division, object assignment in Python. Nah, seperti ini. Jadi kalau Anda bikin perhitungan dengan Python di sini seperti ini, ya. Nah, nanti di sini Anda bisa belajar sendiri mengenai belajar sendiri. Nanti sampai minggu depan nanti kita akan bahas untuk Python fundamental. Ya. Ada numbers, ada variable assignment, strings, ya, tuples, ya, booleans. Ini akan masuk ke topik di minggu depan. Oke, kemudian di GitHub ini juga ada masuk nanti ada Python for Data Science. Nah, di sini kita akan belajar materi kita mengenai clustering model. Mana ya? Ini kah? Kan? Ini. Oh iya, ada belajar clustering model, market basket model, yang mana nanti ini bisa Anda cloning GitHub saya untuk Anda pelajari ya. Ya, bisa Anda lakukan sendiri di Anda punya GitHub. Ya, ini kayak misalkan ini clustering model untuk data training 10% data. Oke. Nah, ini masuk ke pertemuan ketiga. Bagaimana kita membaca data, bagaimana kita membaca data model, dan juga nanti implikasinya bagaimana Anda menerapkannya juga. Nah, jadi poin pertama adalah Anda bisa memulai untuk buka-buka di Python for Beginner. Ya, Anda mulai adopsi, pelajari, dan minggu depan kita akan bahas itu secara lebih detail, baik secara NumPy maupun secara Pandas. Ada pertanyaan terkait perkuliahan kita sampai saat ini? Masih? Mohon maaf, Ya, mau bertanya. silakan aja. Tadi kan dijelaskan Hadoop ekosistem ya Pak ya. Iya. Nah, itu hubungannya dengan big data sendiri apa ya Pak? Soalnya masih belum begitu paham juga sih Pak. Oke. Bedanya apa tools yang ini, apakah beda atau gimana? Jadi, big data itu apa? Ya, big data itu dia menampung data, ya, volume data yang besar. Nah, untuk menampung volume data yang besar dengan kecepatan tinggi, apa yang dia lakukan? Jadi di dalam Hadoop itu ada komponen ini semua. Ada yang disebut dengan Hadoop MapReduce. MapReduce itu adalah bagaimana dia melakukan membaca nodes itu, membaca data berdasarkan distributed processing dari banyak GPUs ya. Dengan adanya banyak server-server tersebut, dia bisa memproses data secara lebih cepat ya, menggunakan MapReduce. Sebentar. Wait a second. Dad, abang lagi kelas, Dad. Tolong pelan, Dad. Oke. Kemudian Hive. Hive ini adalah bahasa SQL di dalam big data. Jadi Hive itu dia mengadopsi bahasa SQL untuk tarik data, left join, right join, itu dia di dalam Hive. Ya. Bisa menggunakan SQL dan juga bisa menggunakan Python. Dua-duanya dia bisa pakai di Hive. Ya. Kemudian HDFS ini buat simpan data. Jadi dia bisa simpan data lebih besar, taruh data. Kemudian ada Cassandra.
Cassandra ini untuk distributed processingnya dia. Cassandra ini dulu dipakai oleh Facebook, tapi juga dipakai oleh Hadoop ya. Awalnya dipakai Facebook. Kemudian dia pakai lagi Yarn. Nah, Yarn ini juga untuk simpan data. Jadi ini adalah ekosistem di dalam Hadoop itu sendiri. Kebayang Hajar? Ya, kebayang, Pak. Alright, good. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Any other questions? Alright, so far so good. Araso? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, jadi tadi yang kita sudah pelajari yaitu bagaimana kita introduction kepada big data, apa itu big data analytics, bagaimana kita dari data yang sangat masif kita lakukan analisa ya dengan data besar, kemudian tujuan kita dalam pengambilan keputusan, decision making. Bagaimana kita menggunakan big data analytics untuk membaca data besar dan mengambil keputusan. Ya. Orang manajemen nggak bisa main Python. Orang manajemen nggak bisa main coding. Sebentar. Oke. Nah, mereka butuh Anda untuk menerjemahkan cita-cita mereka. Maka Ibu Siti minta saya mengajarkan Big Data Analytics. Ya. Kemudian, why Big Data Analytics? Karena software-software yang ada sekarang seperti SPSS itu datanya terbatas. Ya, SPSS itu ada keterbatasan terhadap raw data. Excel keterbatasan terhadap raw data. Yang bisa bikin data besar, baca data besar cuma Python. Ya. Kalau datanya kecil ya pakai SPSS pun bisa lah. Ya, data kecil, data 100 baris. Tapi kalau udah 13 juta nasabah dan transaksi selama 10 tahun, apa yang terjadi? Gak bisa SPSS, gak kuat dia. Harus menggunakan Big Data Analytics. Tadi ada Python, ada SAS, ya. R pun terbatas dia punya baris. Ya. Stages di dalam Big Data, tadi kita bahas, ada Business Understanding, Data Understanding, kemudian modeling, Data Preparation, Modeling, Evaluation, dan Deployment. Kemudian domainnya, ya. Stages domain ada dari seluruh domain menggunakan big data. Finance menggunakan big data karena mereka membaca data Yahoo Finance. Mereka butuh big data. Data Yahoo Finance kan berubah tiap detik. Luar biasa. Mereka perlu big data untuk memahami apa yang menjadi rahasia-rahasia yang terdapat di dalam data. Pertanian, data sensor, agriculture itu butuh data yang dibaca dan sebagainya. Oke, dan big data use case. Nah, use case nanti akan banyak kita bicara use case. Nah, di data yang tadi saya sampaikan, ini kita menggunakan GitHub ya. Untuk data Anda bisa menggunakan Kaggle. Kaggle.com. Karena kalau mau cari data, Anda mencari datasets, Anda juga bisa mencari datasetsnya di Kaggle. Nah, kalau Anda mau bikin baru juga bisa new datasets. Ya, Anda nanti juga bisa selain menggunakan GitHub juga bisa menggunakan Kaggle. Di Kaggle Anda juga bisa buka datasetnya ya. Oke, Kaggle. Sebentar ya. Misalkan Anda cari dataset, misalkan dataset flight prediction. Nah, ini dataset nih. Banyak dataset yang available. Jadi Anda nggak usah khawatir datanya ntar dari mana ya bikin analisa menggunakan metode-metode yang akan digunakan di perkuliahan. Data banyak, ada flight price, ya banyak sekali data. Anda bisa pakai ini, datanya sudah validasi. Semua datanya data real, bukan data abal-abal. Ya. Pregnancy, abortion, dan sebagainya.
itu menggunakan kaggle.com. Jadi kita pakai dua, GitHub dan Kaggle. Ada pertanyaan? So far so good ya. Nanti Anda bisa pelajari dulu Kaggle dan GitHub. Nanti minggu depan kita akan go deep di fundamentalnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke post test. Ya, post test. Nah, nilai post test akan juga berkontribusi kepada nilai akhir Anda. Nah, jadi jangan diabaikan ya post test ini ya. Itu nilainya masuk dimasukkan ke dalam sistem. Oke, contoh mate. Oke, sebentar. Alright. Classwork. Post test. Edit assignment. Oke. Assign. Alright. Kemudian post test. Oh ya, saya ada ya data yang sedikit tadi. Oke, no worries. Alright, setting. Oke. Oke, silakan dikerjakan, waktu Anda 10 menit dari sekarang. Sudah dapat? Sudah terima post testnya? Post testnya sudah masuk? Udah, Pak. Oke. Oke, sambil saya edit di sini. Simpan. Adam, Afratul, Ahmad Ali Saputra, Arno Jiri, Elan, Febiola, Gilang, Fajar, Irfano, Ezra, Maruti Sekararun, Maura, Mika, Fahri, Azmi. Ini Fahri ada 2 ya? Yang nggak masuk Fahri yang mana ya? Yang Muhammad Fahri Rafidan tuh saya, Pak. Oh, yang Asbi nggak masuk ya? Iya mungkin. Oke. Noval, Panji. Panji absen ya? Nggak ada ya Panji ya? Oke. Oke.
Waktu tinggal 3 menit lagi. Ini yang 100 siapa namanya ya? Saya Pak. Oh, Gilang. Gilang. Kok nomornya 119 2 Itu email ini Pak, email kampus. Kok email kampus kayak begini sih? Gak boleh minta dipakai nama Gilang. Nggak tahu deh Pak. Saya sih login Google-nya pakai itu. Kayak nomornya. Gak ketahuan nama dong kalau begini caranya. Iya. Oke. Alright, kita close view assignment. Oke, saya hitung mundur. Waktu sudah habis. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Import grades. Oke, return. Oke, Adam masih belum kirim ya. Lutfi 80, Gilang 100, Hajar 90. Oke, good job. Noval, kenapa ya? Kenapa nilainya 20 ya, Noval? Maaf Pak, saya udah ngirim Pak. Di ininya udah selesai iya, tadi. nggak apa-apa. Nanti dia muncul kok. Nilainya berapa, Adam? 30 Pak. Nah, kenapa ya 30 ya? Kan nilainya jadi kontribusi loh. Ya. Oke, kita lihat di sini harusnya sudah muncul nih, Adam. Mana Adam? Oh iya, 30 ya. Oke. Nanti nilainya jadi nilai rata-ratanya nanti diambil 20% untuk nilai akhir ya. So, kompetensi dibangun dari perkuliahan ya. Dari masing-masing perkuliahan. Jadi nggak dilihat dari selesai UAS baru kompeten, tidak. Per masing-masing perkuliahan Anda sudah dihitung kompetensinya. Baik. Semuanya open cam.